Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timono Show. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTuber besar ya. Gimana sih para YouTuber besar bisa mendapatkan subscribe dengan cepat? Bahkan mereka itu jarang sekali upload video tapi subscribernya bisa cepat besar. Nah, ini mereka mengandalkan nama besar mereka atau mereka menggunakan optimasi-optimasi lainnya. Di sini saya akan coba jelaskan beberapa tahapan yang mereka lakukan. Sebenarnya ini berdasarkan riset saya ya. Saya tanya sana sini, habis itu saya tanya para YouTuber-YouTuber itu menggunakan cara apa. Nah, ini saya rangkum ada beberapa cara yang mereka lakukan. Cara yang pertama yang mereka lakukan adalah optimasi SEO. Optimasi SEO itu yang seperti apa? Di video ini udah banyak sekali ya saya jelaskan optimasi SEO itu seperti apa. Yang pertama adalah melakukan riset. Di judul itu harus targetkan kata kuncinya. Yang kedua adalah pengisian tag, deskripsi, hashtag seperti itu. Terakhir adalah pengoptimalan terhadap thumbnail yang kita buat. Karena apa? Thumbnail ini sangat mempengaruhi sekali pada saat orang melihat di beranda YouTube. Mereka itu akan lihat thumbnail kita yang pertama kali seperti itu. Jadi cara yang pertama mereka menggunakan teknik SEO. Tetapi tidak semuanya menggunakan teknik SEO ya. Karena mereka itu terkadang menggunakan nama besar mereka. Mereka asal upload video. Mereka tidak isi tag, tidak isi deskripsi pun mereka videonya akan tetap viral. Karena apa? Mereka menggunakan nama besar mereka. Tetapi ada cara lain yang mereka lakukan selain cara SEO tersebut. Cara yang kedua yaitu promosi di Google AdS. Nah, cara promosi di Google AdS itu seperti apa? Teman sekalian bisa coba kok cari aja tutorialnya di beranda YouTube. Cara promosi channel YouTube di Google. Seperti itu ya. Nanti iklannya itu akan tampil di website atau di blog-blog seperti itu. Atau akan tampil di iklan YouTube ya. Jadi semuanya teman sobat kalian nonton video YouTube habis itu ada iklannya. Nah, iklannya tuh ada tampil di sana, tapi untuk kemungkinan diklik itu kecil sekali. Dengan promosi Google AdS juga ini dapat meningkatkan performa video kita. Meningkatnya seperti apa? Meningkatnya seperti ini. Pada saat mengetikkan sebuah kata kunci, video kita itu bisa berada di atas. Karena yang kita lakukan ini adalah produk Google ya. Pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci di search engine Google, itu menemukan video kita. Bisa juga muncul di beranda YouTube. Jadi pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci di beranda YouTube, itu menemukan video kita. Jadi teman-teman sekalian kalau mau coba promosi di Google AdS silahkan coba. Banyak kok tutorialnya. Tapi kalau saya pribadi saya belum pernah gunakan. Karena promosi di Google AdS ini berbayar ya. Berbayarnya pun nggak murah. Cukup mahal kalau menurut saya. Lalu cara yang ketiga apalagi nih? Cara yang ketiga adalah memasang video YouTube kita di blog atau di website. Nah, jadi buat teman sekalian yang belum paham tentang gimana caranya ngeblog, gimana caranya membuat website atau web seperti itu, seperti detik.com atau Tribun News seperti itu. Teman sobat sekalian bisa belajar menggunakan channel YouTube saya satunya, yaitu channel YouTube saya Mas Timon. Di situ banyak sekali tutorial gimana sih cara membangun blog yang baik dan benar. Tapi kalau teman sobat kalian ingin belajar dan dipandu dengan saya, silahkan DM aja Instagram saya. Karena teman sekalian itu sekali bayar bisa belajar YouTube, bisa belajar blog, semuanya sharing sama saya bebas. Bayarnya murah kok, hanya sekali bayar aja. Jadi teman-teman bisa belajar dengan saya bebas. Nah, kenapa dengan memasang video YouTube kita di blog atau di website itu bisa menambah subscribe? Karena begini teman sekalian, biasanya kita membangun sebuah blog atau website pada saat orang mengetikkan di search engine Google itu menemukan blog kita ya, dan mereka berkunjung. Mereka akan membaca blog kita. Kalau mereka merasa tertarik, wow ini kontennya bagus. Terlebih lagi kita siapkan videonya ya, video di YouTube. Mereka akan merasa berterima kasih. Bahkan mereka akan melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalau teman sekalian memang seorang blogger atau seorang pembuat website, itu kita bisa manfaatkan nama besar kita. Semuanya teman sekalian itu udah punya nama ya di blog atau di website ya. Bahwasanya teman-teman itu banyak pengunjungnya seperti itu ya. Jadi dengan begitu, pada saat mereka mengunjungi channel YouTube teman-teman, video kita juga ditonton. Bahkan mereka akan berkunjung ke channel YouTube kita dan melakukan subscribe. Jadi keuntungannya seperti itu. Kita memasang video kita itu di dalam artikel blog atau website tersebut. Habis itu cara yang keempat apalagi nih teman sekalian? Cara yang keempat adalah membuat konten sesuai permintaan para subscriber. Jadi buat teman sekalian jangan bosan-bosan untuk membaca komentar-komentar yang ada di video teman-teman. Nah, baca di sana karena di sana biasanya kita mendapatkan inspirasi, kita bisa mendapatkan ide. Karena mereka di sana biasanya minta nih, "Mas tolong dong buatkan ini, Mas tolong dong buatkan ini." Nah, teman sekalian lihat aja di sana yang paling banyak komentar minta buatkan apa. Silakan teman sekalian buat videonya karena apa? Dengan begitu mereka akan nonton, bahkan mereka akan suka, oh ternyata aku komentar ditanggepin ya dan dibikinkan video tutorialnya. Dan mereka akan melakukan sub ke channel YouTube kita. Bahkan permintaan untuk membuat video itu bukan hanya di komentar YouTube aja ya. Biasanya mereka DM Instagram atau mereka inbox di Facebook. Itu teman-teman sekalian lihat, mana sih pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan tersebut kita buat kontennya seperti itu. Jadi mereka itu mendapatkan ilmu dari channel YouTube kita.
Cara yang kelima apalagi nih? Cara yang kelima adalah kita rajin berkomentar di channel YouTube besar. Nah, begini teman sekalian, berdasarkan pengalaman pribadi saya itu berkomentar di channel YouTube besar itu udah sering, bahkan sampai sekarang masih saya lakukan. Karena channel YouTube saya ini adalah tentang tutorial YouTube, jadi saya berkomentarnya itu di channel YouTube Kaunisya Adina, habis itu Bang DNGC, habis itu semua channel atau video-video yang membahas tentang YouTube. Jadi sesuai dengan background atau video-video yang saya upload di sini di channel YouTube ini. Jadi saya berkomentarlah di channel-channel YouTube besar yang sudah punya nama seperti itu. Dengan begitu pada saat saya melakukan komentar, mereka akan penasaran dengan saya, bahkan mereka akan menemukan video saya. Nah, pada saat mereka menemukan video saya, wah, ini ternyata tutorialnya bagus juga nih. Mereka akan melakukan sub ke channel YouTube saya. Selain itu, yang namanya channel YouTube besar itu bukan berarti yang sesuai dengan niche atau konten kita ya. Kita bisa berkomentar juga di bagian video-video yang trending di YouTube. Jadi, video mana nih yang lagi trending? Pada saat lagi hangat-hangatnya dibahas seperti itu, kita ikut nimbrung komentar. Komentarlah yang sesuai dengan videonya, bahkan membuat penasaran atau menjawab dari komentar kita. Kalau perlu teman sekalian membuat komentar yang pro dan kontra. Jadi supaya memancing orang itu berkomentar juga di komentar kita. Karena apa? Pada saat komentar kita banyak yang berkomentar, komentar kita itu bisa berada di atas. Jadi posisinya kalau berada di atas seperti itu, otomatis mereka banyak yang penasaran dan datang ke channel YouTube kita. Oke, cara selanjutnya apa lagi nih teman sekalian? Cara selanjutnya adalah membuat konten yang jujur, tidak bohong, tidak menipu seperti itu. Karena orang melakukan subscribe ke channel YouTube kita itu ada dua kategori. Yang pertama merasa bermanfaat atau merasa menemukan dari yang dia cari. Yang kedua adalah merasa terhibur, kontennya ini menghibur seperti itu. Tapi kalau konten teman sekalian itu menipu, thumbnailnya tidak sesuai, judulnya tidak sesuai, isinya acak-adut seperti itu, orang nggak akan melakukan sub ke channel YouTube kita. Jadi buat teman sekalian, pastikan teman-teman itu membuat konten yang sesuai atau konten yang jujur atau konten yang tidak bohong seperti itu, supaya orang itu suka, supaya orang itu tertarik untuk melakukan sub ke channel YouTube kita. Yang terakhir apalagi nih yang teman sekalian? Yang terakhir adalah membuat nyaman penonton. Membuat nyaman penonton itu seperti apa? Pertama, membuat nyaman penonton itu adalah dari kamera, pencahayaan. Jadi harus terang ya. Jadi kita membuat konten video itu harus terang. Yang kedua, itu adalah suara. Suara kita berbicara ini harus jelas. Jadi posisinya kalau teman-teman ngevlog atau seperti apa, jangan berisik ataupun nggak jelas seperti itu. Jadi buatlah orang itu merasa nyaman mengikuti video kita. Kalau perlu teman sekalian, optimasi videonya, edit sedemikian rupa supaya orang itu suka dan penasaran. Buat efek-efek tertentu, buat suara-suara tertentu supaya orang semakin betah untuk menonton video kita. Pada saat mereka betah menonton video kita, durasi tontonnya panjang, video kita bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Bahkan video kita bisa naik di beranda YouTube. Kalau udah naik, saya yakin dan pasti deh, video teman-teman bisa viral, bahkan banyak viewersnya, bahkan subscribernya juga bisa banyak. Oke sobatku, cukup jelas ya. Itu adalah beberapa tahapan, itu adalah beberapa cara yang dilakukan para YouTuber besar untuk mendapatkan subscribe dengan cepat seperti itu. Oke sobatku, itu saja informasi atau tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.